Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK Siti Aminah Surabaya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Sebelum kita mulai materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, saya perkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Bu Olive, saya guru di SMK Siti Aminah. Untuk yang belum kenal, salam kenal ya, karena saya masih baru. Dan saya mengucapkan selamat datang untuk siswa-siswi baru di SMK Siti Aminah. Dan saya ucapkan juga selamat naik kelas untuk siswa-siswi SMK Siti Aminah. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Apa itu berbangsa? Bangsa sendiri memiliki arti rakyat yang telah mempunyai kesatuan tekad untuk membangun masa depan bersama. Seperti bangsa Indonesia kita ini, kita jadi satu dengan manusia lainnya, meskipun berbeda ras, suku, ataupun warna kulit dan segala macamnya, tapi kita semua mempunyai masa depan yang sama, yaitu memajukan bangsa Indonesia ini. Selanjutnya, apa itu negara? Negara adalah organisasi yang di dalamnya harus ada rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Kalau ketiga komponen ini tidak ada ataupun salah satunya hilang, tidak akan menjadi negara. Katakan rakyatnya tidak ada, siapa yang harus dipimpin, siapa yang harus diperintah? Nggak ada. Wilayahnya kalau nggak ada, terus hidupnya mau di mana? Tempat tinggalnya di mana? Nggak ada. Baiklah, kita lanjut anak-anak. Di era globalisasi ini banyak tantangan bagi negeri kita. Namun, kesadaran berbangsa dan bernegara sudah selayaknya rakyat dan pemerintah untuk bersama-sama memberikan pemahaman bagi rakyatnya, khususnya kaum muda. Mengingat kondisi bangsa kita sekarang, banyak warga bangsa Indonesia mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Contoh, misal tawuran antar warga, tawuran antar anak sekolah, perkelahian pelajar yang tak tahu apa penyebabnya, tapi itu sering terjadi. Berbagai masalah yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara sebaiknya mendapatkan perhatian dan tanggung jawab kita semua, bukan hanya pemerintah, bukan hanya pejabat-pejabat tinggi, tapi kita semua, lapisan apapun, kita harus mempunyai kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal lain yang dapat mengganggu kesadaran berbangsa dan bernegara di tingkat pemuda perlu dicermati secara seksama. Karena semakin tipisnya kesadaran dan kepekaan sosial di tingkat pemuda, padahal banyak persoalan masyarakat yang membutuhkan peranan pemuda untuk membantu memediasi masyarakat agar keluar dari himpitan masalah, baik itu masalah sosial, ekonomi, dan politik. Mungkin kalau disamakan dengan zaman sekarang dengan teknologi, mungkin memediasinya dengan menggunakan teknologi agar lebih efisien. Selanjutnya, kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara antara lain, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 poin. Salah satunya cinta tanah air. Kenapa kita harus cinta tanah air? Bagaimana kita harus cinta tanah air? Lalu, apa balasan kita kalau kita cinta tanah air? Sebelum kita cinta, kita harus kenali dulu tanah air kita. Kita harus tahu dulu bagaimana sih Indonesia ini, siapa sih orangnya. Katakan kalau kalian kenal sama orang gitu kan, kita nggak mungkin kenal sama orang lalu kita cinta, kita langsung suka, itu kan nggak mungkin. Kita harus mengenali dulu, kita harus tahu dulu siapa dia. Sama juga seperti cinta tanah air.
kita kenali dulu. Lalu kita harus tahu dulu Indonesia itu apa sih gitu loh. Indonesia itu wilayahnya dari mana saja. Indonesia itu garis geografisnya tuh dari mana ke mana. Terus ya pokoknya itulah. Setelah kita mengenali, maka kita akan tahu Indonesia seperti apa. Indonesia itu mempunyai gunung yang banyak, gunung berapi maupun yang tidak berapi, gunung yang aktif maupun yang masih aktif, pegunungan, lautan, daratan, ketinggian, semuanya ada di Indonesia. Jadi intinya kalau kita cinta tanah air, kita harus menjelajah di luar tempat tinggal kita. Kita harus tahu Indonesia itu seperti apa. Jadi jangan di rumah aja, jelajahlah Indonesia, maka kita akan cinta tanah air. Setelah kita cinta tanah air, kita akan pasti merasa saya harus melestarikan. Saya harus, contoh, pergi ke gunung satu, saya harus melestarikan gunung ini agar tidak dikotori oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lestarikan gunungnya, jangan sampai dikotori, jangan sampai membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Itu cinta tanah air seperti itu. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Kita dapat mewujudkan dengan cara mencegah perkelahian. Jadi kalaupun memang kalian itu ada masalah sama siapapun, kalian harus memutuskannya dengan kepala dingin, didiskusikan dulu, musyawarahkan dulu. Jangan apa-apa dengan kekerasan, perkelahian, itu sangat tidak baik. Yang ketiga, Pancasila. Pancasila bukan hanya sekedar teoritis dan normatif, tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki beragam budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Jadi dari mulai SD sampai sekarang SMK, janganlah sekedar menghafal Pancasila, tapi amalkan butir-butir Pancasila. Pahami betul apa arti setiap silanya, dan itu sangat-sangat berguna sekali untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam wujud bela negara, tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contoh nyata yaitu perhelatan SEA Games. Para atlet bekerja keras untuk bisa mengharumkan nama negara, walaupun mereka harus merelakan waktunya, mengorbankan waktunya dengan keluarga. Dia harus terbang ke negara A, B, C, D. Mereka juga memiliki pekerjaan lain selain atlet. Begitupun supporter yang rela berlama-lama menghabiskan waktunya antri hanya untuk mendapat tiket demi mendukung langsung para atlet yang berlaga demi mengharumkan bangsa. Tapi saya berpesan, pasti anak-anak juga pernah untuk mendukung Persebaya Surabaya ke stadion mana itu, GBK, GBT atau apapun lah itu. Tapi saya berpesan, jangan sampai membuat gaduh, jangan sampai merugikan orang lain. Di masa lampau kita dijajah oleh Belanda, kita dijajah oleh Portugal, Jepang, dan bangsa lainnya. Tapi untuk tahun-tahun sekarang, untuk tahun-tahun milenial ini, tantangan kita lebih berat. Kita dijajah dari teknologi, pikiran kita, budaya kita, dan itu membuat kita harus lebih sadar lagi untuk membela negara kita. Sikap patriotisme adalah sikap sudi berkorban segala-galanya, termasuk nyawa sekalipun untuk mempertahankan dan kejayaan negara. Mungkin ini terlalu berat untuk kita ya. Yang penting kalau kita memang mempunyai rasa cinta tanah air, kita harus wajib membela dan melestarikan
bangsa kita sendiri, melestarikan tanah air kita sendiri, mempunyai jiwa nasionalisme dan patriotisme yang sangat kuat. Dan untuk mengimplementasikan sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari itu bisa dengan keluarga, sekolah, masyarakat. Contohnya kalau di keluarga menyaksikan film perjuangan, membaca buku bertema perjuangan, dan mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Dan dalam kehidupan sekolah, melaksanakan upacara bendera, mengaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan. Jadi saya berpesan, kalau di sekolah, waktu jam belajar, waktu jam pelajaran, seriuslah belajar, fokuslah belajar, jangan membuat gaduh, jangan sampai tidak serius. Perhatikan guru dalam menerangkan pelajaran, dan kalian akan menemukan nilai-nilai yang sangat memuaskan. Dan selanjutnya dalam kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat adalah mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya, memelihara kerukunan di antara sesama warga. Jadi kalau sesama warga dengan tetangga saling menyapa, saling bertegur sapa, saling menghargai, tebarkan senyuman. Bukankah senyuman itu adalah ibadah? Jangan lupa ya. Dan yang terakhir, dalam kehidupan berbangsa, maksudnya meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945, mendukung kebijakan pemerintah. Contohnya seperti sekarang, kalau kita keluar rumah harus memakai masker, dan ikutilah, itu akan berdampak baik bagi kesehatan kita, bagi kehidupan kita. Bukan berarti pemerintah mengeluarkan aturan-aturan itu tidak berdampak ke depannya, pasti akan berdampak. Jadi di tengah pandemi seperti ini, kalau memang pemerintah menerapkan harus memakai masker, cuci tangan, lalu jaga kebersihan dan jaga jarak terhadap sesama, itu memang berkaitan sekali dan memang sangat mempengaruhi di tengah pandemi seperti ini. Nah, yang terakhir di materi ini, saya meminta untuk anak-anak menjawab pertanyaan berikut ya. Gampang kok pertanyaannya. Jadi pertanyaannya silakan dijawab dan dikirim di nomor WA saya. Yang pertama, mengapa kita harus mempunyai kesadaran bela negara? Yang kedua, sebutkan 4 implementasi dalam melakukan sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, siapakah guru yang menyampaikan materi kesadaran berbangsa dan bernegara? Jadi itu pertanyaannya, silakan dijawab ya. Dan untuk materi kesadaran berbangsa dan bernegara cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.